message di layarmu untuk recording, di accept cepat biar cepat. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, saudara-saudara mahasiswa peserta mata kuliah pemrograman web. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, ya, baik-baik saja. Minta maaf kalau sebentar ada sedikit gangguan karena sepertinya hidung saya lagi gatal, gejala-gejala pilek. Oke. Ya, sebenarnya kita masih melanjutkan praktikum kita yang kemarin, ya, minggu lalu, karena tidak selesai. Video rekamannya juga ternyata yang sesi praktikum yang jam 9, yang jam 9.50, itu juga tidak terrecording ternyata, karena saya sempat putuskan recordingnya waktu jeda, ya. Jadi yang ada rekaman di kelas teori paginya jam 8 sampai 9.40, tapi itu belum saya masukkan ke classroom. Ada kesibukan-kesibukan sehingga classroom-nya belum sempat saya rapikan. Sabar ya. Seperti hari ini saya bakal ngajar full 3 sesi. Ini kelas dari pagi sampai siang, kemudian nanti siang lagi jam 1. Nah, itu kadang kalau sudah begitu udah lupa bahwa ada yang harus dibenahi. Oke, mudah-mudahan saya bisa segera rapikan classroom-nya supaya rekaman-rekaman kuliah itu bisa Anda akses segera. Oke, hari ini kita masih akan berkenalan dengan bahasa pemrograman PHP, ya. Mungkin di antara Anda ada yang sudah pernah kenal, tapi kalau belum, di sini kesempatan Anda untuk mengenalnya, ya. Bagaimana dan bagaimana itu PHP. Saya sudah share modul praktikum, ya, modul praktikum pertama yang kontennya lebih kepada pengenalan PHP. Di dalamnya juga ada persiapan kontainer pada Docker, ya. Sorry, untuk yang pakai SAM, sabar, nanti saya bikinkan video tapi belum sempat aja, ya. Karena saya berharap Anda pakai Docker sebenarnya, ya. Tapi kalau memang terpaksa ada yang harus pakai SAM gara-gara perangkatnya enggak. Tapi saya pikir perangkatnya itu biasanya enggak ada masalah deh. Ya. Tapi anyway, kalau memang hanya terpaksa pakai SAM, nanti saya siapkan tutorialnya sendiri. Nah, di dalam modul yang tadi saya share, itu juga ada petunjuk untuk menginstall atau memasang sebuah kontainer buat praktikum, ya, tapi tanpa harus menggunakan traffic. Cuma nanti URL-nya pakai IP address dengan port, ya. Tunggu, saya share screen dulu. Mudah-mudahan yang saya share bisa kebaca ya. Tes dulu, tes mata dulu. Bisa kebaca nggak? Bisa, oke, thank you. Nah, Anda juga bisa baca langsung. Kalau ini tidak bisa dibaca, Anda juga bisa baca langsung karena linknya sudah saya share. Anda bisa buka filenya. Ini di mana? Di aktivitas ya. Di persiapan praktikum ada petunjuk untuk bagaimana menjalankan virtual server, virtual box untuk Docker, ya. Tapi sebenarnya kalau Anda pakai Docker Toolbox itu bisa langsung bisa langsung klik Docker Quick Start, ya. Bisa langsung klik Docker Quick Start tanpa harus menjalankan VM-nya seperti ini. Karena kalau Anda lewat Docker Quick Start itu langsung jalan VM-nya. Nah, ikuti saja step-stepnya ini. Kalau mudah-mudahan Anda sudah ready dengan Docker-nya, tinggal membuat
apa membuat server, ya, membuat kontainer. Ini cara pintas ya untuk membuat ini yang tadi saya bilang. Anda bisa membuat kontainer ya kalau masih bermasalah dengan apalagi masih bermasalah dengan misalnya seperti minggu lalu siapa Calvina kalau nggak salah ingat ya tweet apalagi namanya rate trafficnya tidak bisa jalan. Nah, Anda bisa coba pakai ini, ya. Pakai cara ini aja dulu di terminal Docker Anda ketik ini, ya. Ini, ini sisa-sisa dari PWeb 191 semester kemarin. Seingat saya sudah ganti ini. Oh tidak, di Anda sudah 201 ya? Loh, saya ganti Pak. Saya salah buka. Oke, ini yang punya Anda. Oke, ya, ini ya yang merujuk pada home directory, kemudian di dalamnya Anda bisa bikin folder PWeb 201. Contoh di sini pakai SRP1, siapa tahu kita bikin folder bikin server kedua, server ketiga untuk berbagai keperluan. Nah, perhatikan di sini ada perintah untuk mengakses port, membuat port. Jadi port 8123, bebas saja nomor ini Anda bisa pakai sepanjang dia tidak lebih besar dari 16 berapa batas maksimum integer 16.000 ya. 16.000. Kemudian bukan alamat bukan port yang sudah digunakan seperti misalnya port 80, 443, 300 seperti itu, yaitu port-port yang sudah ada alokasinya. Jadi ini bebas aja, di atas 8.000 mungkin Anda bisa gunakan. Nah, mau 8222 silakan, mau 8123 silakan, tapi biar nggak bingung karena ke bawahnya itu contoh-contohnya pakai port 8123. Silakan Anda ikuti. Oke. Jadi di terminalnya tinggal ketik ini, nanti webnya itu bisa diakses di sini. HTTP ya 192.168.99.100 IP address dari Docker virtual Anda, virtual machine Anda. Kemudian port yang Anda sebutkan tadi. Jadi kalau di sini pakai 8123 ini ya. Ini maka panggilnya juga seperti itu, port 8123. Oke. Kalau mau cepat, seingat saya sudah pernah minta Anda untuk pull image Docker PowerShell, ya, Docker image PowerShell. Jadi kalau seperti itu nanti bisa lebih cepat. Saya demo saja supaya nanti Anda bisa ikuti. Saya kecil ke home, users, home directory saya. Kemudian boleh langsung kalau seperti ini langsung PWeb 201 di home ya. Seperti ini. Oke, saya ikuti saja ini supaya Anda tidak bingung. Jadi saya bikin di sini. Saya nggak masuk ke Docker, walaupun saya anjurkan Anda bikin satu folder untuk semua setting kontainer Docker Anda. Jadi seperti yang saya lakukan di sini,
ada folder Docker di sini, semua setting untuk semua container yang saya bangun itu ada di sini. Tapi kalau menurut contoh ini dia nggak di dalam folder Docker, jadi di sini saya bikin new folder pweb 201. Oke, lalu di dalamnya kita bikin folder lagi, namanya SRV1. Di dalamnya kita bikin folder lagi, namanya HTML. Oke, jadi home directory ini, home directory, kemudian pweb 201, kemudian SRV1, ya, lalu HTML. Ini yang akan kita mapping ke dalam kontainer sebagai var www HTML. Ya, jadi di dalam kontainernya kita, karena server web itu membaca dokumen webnya itu di dalam directory ini, var w HTML, kemudian kita mapping. Ini adalah folder lokal, ya, folder kita dari luar kontainer yang nanti akan dipetakan di dalam kontainer sebagai folder var www HTML, ya, karena ini yang akan dibaca oleh server. Nah, kita ngeditnya di dalam sini, ya, kita ngeditnya di dalam sini. Oke. Nah, sekarang saya buka dulu, saya punya Docker Toolbox. Ya, kalau Anda ikut tutorial itu dibukanya dari sini, dari Oracle VM. Ya, dari Oracle VM. Tapi enggak apa-apa kalau langsung di sini juga bisa. Ini Docker Quick Start. Yang saya tunjuk ini terbacakah? Ini laptop saya habis mati ini kalau begini. Lama dia startup-nya. Karena lama begini, kadang-kadang laptop itu saya tidak matikan, saya standby saja. Cuman kalau saya cabut powernya, dia hanya bertahan sekitar 10 menit, sudah mati. Ini kemarin saya pindah tempat, jadi baterainya, apa lagi namanya, powernya saya cabut, dalam keadaan standby sebenarnya, tapi ternyata mati. Ya, kita tungguin ya. Mau tidak mau harus ditungguin, karena tanpa virtual machine ini kita tidak bisa mensimulasikan server, dan kita tidak bisa mengerjakan membuat program dan mencoba program yang berbasis server, ya, program server oriented, server side, ya. Jadi Anda harus punya server. Pastikan bahwa Anda punya server, ada Docker atau SAM. Tunggu. Sambil nunggu kita lihat-lihat. Oke, di atas itu ada teorinya, ya, ada penjelasan teori tentang bagaimana menulis kode PHP, ya, bagaimana menulis kode PHP, kemudian variabel, dan yang akan saya tunjukkan hari ini adalah bagaimana kita memberi input pada PHP. Output sebenarnya dari contoh minggu lalu sudah saya tunjukkan bagaimana menghasilkan output, ya. Masih ingat program ini? Ingat yang ini? Ya, sudah tampil hello, nama saya. Ya, nama saya sebagai variabel di sini. Saya masukkan sebagai variabel dan akan muncul di bawah. Kita ulang sebentar ya. Kita tunggu servernya dulu ready. Lama ini.
Makanya biasa saya tidak shutdown, saya biasanya standby, sleep mode supaya hibernate ya, supaya ini tidak mati. Tapi ternyata kemarin laptopnya pindah tempat, jadi powernya dicabut, baterainya nggak tahan, mati. Ya. Oke, sambil nunggu persiapan, kalau Anda menggunakan Atom sebagai sebagai editor, maka kita buka folder, open folder untuk yang pakai Atom ya. Untuk yang pakai VS Code silakan ditelusuri, buka sama prinsipnya, buka folder juga. Tadi saya bikin foldernya di mana? DC users, home directory saya, kemudian ada pweb 201 ini. Nah, di sini ada SRV1, kemudian ada HTML. Saya bikin kodenya di sini, select folder. Apakah servernya sudah ready? Belum. Oke, di editor Atom, saya sekarang sudah berada di direktori yang akan saya gunakan untuk membuat contoh-contoh program PHP. Ya, dalam folder HTML, di dalam SRV1, kemudian pweb 201. Ini yang tadi kita bikin, yang kita mau bikinkan virtual host, container ya, virtual servernya. Kita tunggu. Oke, sedikit lagi. Ya, kalau Anda sudah jadi web developer back-end, ya, back-end artinya Anda bekerjanya mengembangkan program-program server side, maka kalau menggunakan Docker, mungkin Anda akan malas untuk matikan laptop karena startup-nya seperti ini lama. Bukan install ya, ini tinggal running. Mungkin kalau pakai Docker desktop itu lebih cepat. Ya, cuma kalau Docker desktop dia konflik karena VTX-nya harus dimatikan. Sementara kerjaan saya masih ada yang membutuhkan VTX. Dikit lagi. Ya, kalau Anda baca tutorial ini, saya kira bisa diikuti kok. Ya, ini saya cuma ngedit sedikit. Ini sudah dipakai teman Anda di semester yang lalu dan tidak ada masalah. Kita tes dulu. Kalau servernya jalan, ini dulu yang kita jalankan ya. Oke, sudah jalan. Ini IP address-nya ingat 192.168.99.100. Kebetulan selalu begitu ya, tapi ada kondisi yang menyebabkan mungkin IP address-nya berubah. Ini default-nya by Docker. Oke, sekarang saya mau jalankan perintah untuk mengaktifkan sebuah kontainer yang menggunakan Fauria-LAMP sebagai image-nya, sebagai mesinnya. Saya ambil aja dari sini. Ya, ini tinggal kopas nih. Ya, ini perintahnya run min d. Bentar, saya copy dulu. Oke, Docker run artinya kita perintahkan untuk menjalankan sebuah kontainer. Kemudian -d artinya mode daemon. Ya, mode daemon kalau kita tidak pakai -d, nanti setelah kontainernya jalan, layar ini tidak kembali. Jadi dia akan running terus di terminal ini. Ya, kita tidak bisa ngapa-ngapain di terminal ini. Jadi kita kasih -d, min d supaya dia berjalan di background. Ya, mode daemon.
mode diamond itu dia berjalan hidup tapi nggak kelihatan, ya makanya disebut diamond. Kemudian min-p adalah port, jadi kita bikin port baru 8123, ya. Ada yang baru masuk, kalau baru masuk pasti butuh linknya tuh. Nah. Yang baru masuk silahkan diakses linknya ya. Oke, tadi sampai mana? Oh, P. Ya, ini port 8123 bebas saja, karena kita punya di sistem jaringan itu menyediakan 65.536 port, ya, dan banyak yang masih kosong, tapi sebagian sudah dialokasi, jadi nggak bisa kita gunakan, ya. Contoh 110 itu untuk email, 25 itu untuk DNS, 80 itu untuk web sebenarnya, tapi kalau kita pakai 80 di sini nanti nabrak sama yang lain. Jadi kita bikin port baru yang kita petakan di dalam kontainer sebagai port 80. Jadi ini realnya keluar, kemudian 80 itu yang di dalam kontainer. Lalu volume ini adalah pemetaan direktori, jadi direktori atau folder yang kita sudah siapkan tadi, ya, akan dipetakan di dalam kontainer. Jadi yang setelah titik 2 ini yang terjadi di dalam kontainer ya. Di dalam kontainer dia akan dikenali sebagai port 80 dan foldernya di dalam kontainer akan dikenali sebagai var/www.html. Ya, ini defaultnya server. Nah, kita punya folder realnya di sini. Kita nanti ngeditnya di sini. Di dalam kontainer dipetakan ini. Ya, kemudian kita definisikan nama kontainernya, ini boleh diganti SRV1, ya. Misalnya saya mau ganti ini jadi pweb 201 SRV1, boleh. Ya, boleh. Kasih nama seperti ini boleh, supaya nanti kita tahu. Intinya ini identitas. Nanti kalau di Docker PS, ya, Docker PS nanti akan kelihatan nama ini. Lalu PowerLM adalah image-nya. Kalau sudah pernah di-pull sebelumnya, maka ini akan lebih cepat karena tidak perlu pull atau tidak perlu download ulang. Tapi kalau belum pernah, mungkin harus nunggu dia download dulu dan pastikan Anda online. Saya klik ini, saya enter di sini. Oke, running. Ini cepat karena PowerLM-nya sudah pernah di-download, sudah pernah di-pull. Kita cek. Docker PS. Mana dia? Ini dia. Ya, 8123 dipetakan ke 80. Ini namanya adalah pweb201_srv1. Ya kan? Nah, sekarang kita mau akses ini, tapi tidak bisa pakai nama. Ya, kenapa saya bikin port di sini supaya saya bisa mengakses dia langsung dengan dengan IP address-nya dan portnya. Ya, tidak lewat traffic, yang begini tidak lewat traffic. Jadi kalau misalnya ada yang belum berhasil install traffic, nggak masalah, tetap bisa jalankan apa yang saya tulis di modul praktikum. Ya, karena ini belum membutuhkan traffic, kita bisa langsung sebutkan IP address-nya. Sekarang saya buka browser. Ini decoding. Ya, ini lagi tadi saya ngecek. Anda cepat-cepat selesaikan ya, karena saya lihat sisa waktu 20 hari. Rata-rata 20 hari. Calvina, Beatrice sudah 99%, Evelyn 99%, Filbert, Vira 99%, Fitri 99%, ada yang masih 53%, 70%. Ini sisa waktu Anda tinggal 20 hari ke depan kalau nggak salah. Itu bisa dilihat di masing-masing Anda ya. Nah, saya berharap bahwa yang sudah 99% yang sudah jalan jauh ini ada mendapatkan manfaat. Jadi
jangan di copy ya, jangan di copy paste. Anda belajar menulis kode di situ ya. Jangan cuma di copy paste, jangan cuma dilewat-lewatkan saja begitu, karena proses belajar itu seperti itu. Sayang kalau Anda dapat fasilitas ini tapi kemudian tidak dimanfaatkan. Karena kalau Anda mau belajar sendiri, tidak dapat fasilitas ini, Anda mesti berlangganan minimal 30 hari, dan itu sudah jutaan di decodingnya. Anda dapat gratis. Oke? Saya bikin folder baru, tab baru, untuk mengakses saya punya web yang baru tadi. Berapa tadi IP address-nya? 192.168.100, saya copy saja ini. Ya, kemudian titik 2 port 8123. Ini tandanya bahwa servernya sudah jalan. Ya, ini tandanya bahwa server sudah jalan. Tapi karena folder HTML-nya masih kosong, maka yang tampil adalah index of blank directory. Ya, ini. Kita tes. Ya, kita tes di sini. Ini kosong ya, HTML-nya kosong. Saya tutup yang kemarin atau saya copy saja ini? Saya copy ini supaya saya tidak ngetik ulang. Copy. Kemudian saya taruh di sini. Ya, saya save file, save. Karena yang kemarin beda folder ya, beda directory. Saya save, saya kasih nama hello. Hello dot apa ekstensinya? Nama filenya hello dot PHP. Oke, thank you Roni. Ya, ingat sudah harus menggunakan PHP. Kenapa? Karena di dalamnya sudah ada kode sudah ada kode PHP-nya. Ya, lihat. Saya pakai nama HTML di sini ya. Saya ganti, jangan pakai, saya pakai HTML ya. Save. Nah, ini hello HTML. Ya, kelihatannya benar, ya kan? HTML. Nah, coba kita akses dari browser. Ya, kita akses dari browser. Saya ketik begini, tunggu. Ini kalau saya reload, saya refresh. Ini hello HTML yang tadi saya baru bikin. Ya, di dalam folder, lihat foldernya ya. Di dalam folder user Sofia web pweb 201 srv1 HTML. Ya, yang tadi barusan kita bikin, kita petakan di sini tadi tuh. Ini nih. Ya, mudah-mudahan sampai sini Anda paham bagaimana menyiapkan servernya. Oke. Nah, tampilannya adalah ini. Ya, tampilannya adalah ini. Karena di dalamnya masih ada satu file saja, hello HTML, maka kelihatan di sini satu. Kalau saya klik ini, hello HTML, lihat, ya, ini tidak sesuai harapan. Kenapa? Karena hello HTML harusnya disambung, kata hello di sini harusnya disambung dengan nama saya. Ya, tapi kenapa tidak muncul? Itu karena, saya tunjukkan dulu, view source, Ctrl U. Ya, nah, di sini pentingnya apa? Di sini pentingnya Anda paham tentang penamaan file dan ekstensinya, ya, ekstensi file. Lihat, karena ekstensinya saya pakai HTML, maka oleh server itu nggak diapa-apain. Ya, karena oleh server dianggap bahwa HTML itu sudah bisa langsung dikenali oleh browser. Jadi dikirimlah ke browser dan ditampilkan apa adanya. Lihat, kode programnya ada di dalam. Ya, kode PHP-nya masih ada di dalam tanpa dieksekusi. Karena
server mengenali ini HTML murni berdasarkan ekstensinya, berdasarkan ekstensi filenya HTML. Ya. Nah, bagaimana caranya supaya server mengetahui bahwa di dalamnya ada program yang harus dieksekusi di sisi server? Ya. Nah, caranya adalah ini gagal nih, tidak dieksekusi, ya. Caranya adalah kita pastikan bahwa, tunggu, saya tutup saja ini supaya nggak terlalu ramai. Kita mesti pastikan bahwa ekstensinya itu dikenali oleh server sebagai server-side scripting, ya, server-side scripting. Jadi ini saya rename, saya ganti ekstensinya menjadi PHP. Oke, ya, dan lihat hasilnya. Saya reload, nggak bisa reload karena ini masih HTML. Saya back. Ya, ini masih HTML karena masih yang tadi. Saya refresh dulu. Oke, sekarang tadi, tadi kita sudah mengganti namanya menjadi PHP dan sekarang di browser sudah dikenali bahwa ini adalah PHP. Coba kita tes, buka. Ya, nama saya muncul di sini. Oke, itu kalau kita lihat kodenya, Ctrl U, ini kode HTML-nya, ya. Ini murni HTML, tidak ada lagi sisa-sisa dari script PHP-nya. Ya, kenapa? Karena ekstensi PHP dikenali oleh server bahwa ini adalah tugas dia untuk mengeksekusi. Ya, karena di server sudah ada PHP engine-nya, app engine-nya PHP, ya. Dan begitu ketemu dengan extension PHP, maka server akan melakukan parsing kodenya, ya, dia akan memeriksa di dalam kodenya karena ekstensinya PHP, maka dicarilah kode-kode PHP di dalamnya, kemudian dieksekusi, ya, eksekusi, simpan nama Sofyan Taib ke dalam variabel ini, kemudian jalan lagi, ketemu lagi, oh tampilkan guest name, ya, guest name tadi sudah berisi nama saya dan ditampilkan di sini. Nah, ini dieksekusi di sisi server. Sehingga sampai ke browser, itu sudah tidak ada lagi kode-kode PHP-nya. Sudah selesai di sisi server. Yang ada tinggal result-nya. Ini result-nya kan? Ya, ini result-nya. Ini hasil eksekusinya. Oke? Yang tampil tinggal ini. Ya, mudah-mudahan Anda paham bagaimana sebuah program server-side itu dieksekusi. Jadi pastikan bahwa kalau dia mengandung kode script server-side, misalnya PHP, contoh kita, maka pastikan ekstensinya sesuai. Kalau tidak, nanti akan diabaikan oleh browser. Ya, diabaikan oleh browser dan tidak dieksekusi. Akibatnya kode program akan sampai ke browser dan itu bisa dilihat orang. Ya, jadi next ke depannya tidak ada lagi yang tanya, Pak, kenapa kode program saya tidak dieksekusi dan muncul di browser? Itu karena Anda lupa extension, hanya masalah extension. Baik, ada pertanyaan dulu sampai situ? Kalau tidak, kita lanjut ya. Oke, ini program 01 PHP, ya. Saran saya sekali lagi, kalau ada contoh kode begini dalam tahap belajar, beda kalau misalnya Anda sudah advance, tinggal pendalaman, ya. Beberapa kode yang Anda rasa sudah mahir, oke, di kopas aja nggak apa-apa. Tapi kalau Anda baru belajar nulis kode program, sebaiknya jangan dikopas, ya. Sebaiknya jangan dikopas walaupun bisa. Ya, kenapa?
menulis kode program, Anda akan merasakan pengalamannya, ya, dan Anda akan terbiasa. Anda akan punya style dalam penulisan kode program. Oke, jadi buat contoh, saya bikin ini, ya. Buat contoh, saya bikin ini, saya bikin program baru di sini. New file. Saya kasih nama, apa tadi namanya? Program 01. Jangan lupa, PHP. Oke, program baru. Lihat bagaimana kita menulis program, ya, PHP di dalam HTML. Kita lihat ini, ya. Ini tulis HTML-nya dulu, ya. Tulis HTML-nya dulu. Jadi lihat, kalau Anda pakai apa? Pakai Atom, enaknya begini. Ya, sudah ada autocomplete-nya. Ketika di enter, dia sudah lengkapi. Beres. Oke. Kemudian, title, ada title-nya. Title-nya belajar PHP. Title-nya belajar PHP. Oke. Kemudian, di dalamnya ada H1, header 1, header level 1, program 01, kemudian header level 2, level 3. Oke. Nah, header. Apa isinya header? Nah, tunggu. Biar enak, kita pakai begini deh. Oke. Program 01, header-nya program 01. Program 01. Kemudian HR, horizontal ruler, lalu H2, hello. Sama ya, sama dengan contoh tadi. Hello. H3, happy. Ya, Anda belajar nulis seperti ini deh. Ya, jangan dikopas ya. Saran saya jangan dikopas. Jadi tulis ulang kodenya. Ya, tulis ulang kodenya supaya Anda punya pengalaman dan Anda menjadi akrab dengan apalagi menjadi akrab dengan editor Anda. Ya, Anda merasakan perilaku karakteristik dari editor Anda. Dengan begitu nanti makin lama Anda makin cepat dalam menulis program. Oke? Nah, sekarang kita mau sisipkan kode-kode PHP-nya. Ya. Sekali lagi, kalau di Atom, ini bisa langsung kita ketik begini. PHP, ya, enter. Udah langsung dia kasih buka tutup. Ya, langsung dikasih buka tutup. Kita beri variabel. Ini variabel. Ya. Variabel di dalam PHP itu diawali dengan tanda dolar atau skalar. Ya, tanda dolar ini adalah tanda bahwa ini adalah sebuah variabel. Ya, nah nama variabel dalam penulisan itu ada kesepakatan. Ya, ada apa lagi namanya? Konsensus, ya, kesepakatan dalam penulisan. Tidak wajib, tapi kalau kita ikuti itu, nanti program kita itu akan mudah juga dibaca oleh orang. Loh, kok program dibaca orang? Ya, karena zamannya sekarang itu programmer nggak sendirian, ya. Zamannya sekarang programmer itu kolaborasi. Jadi modul program A dibikin oleh si programmer A, modul program B dibikin si programmer B, dan mereka saling koneksi. Ketika ada kesalahan di satu modul, mungkin akan mengganggu modul yang dibikin oleh programmer lain. Dan pada saat itu kita butuh informasi pertukaran kode.
ya. Nah, jadi kemungkinan kode program kita dibaca orang, itu, ya. Nah, kalau dibaca orang, terus kita menggunakan style program kita sendiri nggak salah, ya, tapi nanti yang membacanya juga bingung. Maka style programming itu sah-sah saja, bagaimana cara Anda menulis kode, tapi ada yang namanya konsensus, ya, ada kesepakatan di antara para programmer, ya, khususnya PHP, di semua bahasa pemrograman komunitasnya seperti itu, ada kesepakatan, bahkan untuk PHP itu ada best practices untuk penulisan kode, ya. Nah, salah satunya adalah format yang disebut dengan camel style, ya, camel style kalau nggak salah. Camel style itu di mana kalau misalnya dia nama variabelnya hanya satu kata, maka dia ditulis seperti ini, semuanya menggunakan huruf kecil. Ya, semuanya menggunakan huruf kecil. Tapi kalau dia terdiri dari dua kata, maka kata kedua dia menggunakan huruf besar, kata ketiga, ya, kata ketiga dan seterusnya sudah, kata kedua dan seterusnya itu menggunakan huruf besar. Contoh begini, new guest, ya, lihat, new kata pertama, guest kata kedua, dan name kata ketiga, gitu ya. Jadi huruf kata pertamanya pakai huruf kecil, kemudian huruf pertama dari kata-kata berikutnya pakai huruf besar, ya. Itu camel style namanya. Kenapa disebut camel style? Karena kalau kita bikin garis di atasnya, dia kelihatan seperti punuk onta, ya, punuk onta, di punggungnya onta itu bergelombang kan, gitu. Nah, jadi berapa panjang pun nama variabel Anda silahkan, ya, itu termasuk style programming Anda, ya. Tapi kita bedakan setiap kata dengan mengawalinya menggunakan huruf besar. Oke, kemudian, nah, apalagi namanya, penggunaan nama variabel sedapat mungkin itu bermakna. Contoh, new guest name, itu berarti nama tamu baru, ya kan? Jangan cuma begini, lalu bilang ini nama, boleh, programmu tidak error, bahkan jalan kok, ya. Tapi bisa jadi ketika Anda sendiri membacanya, Anda lupa, Anda bingung, ini N apa, ya. Apalagi kalau nanti dibaca orang, ya. Ketika Anda berkolaborasi sebagai satu tim programmer, satu tim developer, terus ketemu dengan program program yang menggunakan nama variabel seperti ini, itu pasti Anda juga apalagi namanya bingung, ya, menggerutu pasti. Oke, jadi biasakan memberi nama, ya, yang dari namanya kita tahu ini isinya apa, ya. Nah, memberi nama seperti ini satu yang tidak bermakna itu kadang satu menyulitkan orang untuk membaca, termasuk kita sendiri membaca kembali program kita, ya. Kedua, kalau program kita sudah besar, kadang-kadang kita lupa huruf apa lagi ya yang belum dipakai. Oh, NN, ya, MMM, misalnya. Ya, padahal ternyata MMM itu sudah dipakai di baris-baris yang paling atas atau mungkin ada di baris paling bawah, kita lupa. Ya, karena itu dianjurkan menggunakan nama variabel yang bermakna. Ya, artinya dengan melihat nama variabelnya, orang tahu bahwa ini isinya apa. Oke? Saya tulis di sini nama saya. Oke, kemudian akhir setiap baris dari PHP adalah diakhiri dengan titik koma, ya. Titik koma berarti baris itu selesai. Nanti lanjut di bawah lagi. Kalau titik koma Anda mau lanjut di sini juga boleh, ya, karena satu baris dianggap
titik setelah pas ketemu titik koma. Maka yang kita tulis di sini misalnya variabel baru today, ya ini boleh, ya ini dianggap sebagai baris baru. L. Sebentar saya jelasin ini. Ya, nah ini penulisan satu baris. Jadi ini sekarang di sini ada dua baris sebenarnya, walaupun secara fisik dia satu baris, tapi oleh PHP akan dibaca bahwa ini selesai satu baris, ini baris berikutnya. Ya, jadi biar kita enak bacanya, kita pindah baris nih. Oke, nah kita sudah membuat dua variabel, namanya guest name sama today. Ya, lihat dengan membaca nama variabel ini kita sudah tahu bahwa ini isinya tentang hari ini. Ya, mungkin muncul pertanyaan, date L itu apa? Ya, yang jelas date itu adalah sebuah function. Ya, di algoritma pemrograman Alpro 2, Anda sudah belajar tentang function. Function itu blok program, ya, yang menghasilkan satu hasil, satu result, ya, satu tindakan atau satu perhitungan, dan bisa kita panggil dengan berdiri sendiri. Ya, contohnya ini, kita panggil dia det. Nah, det itu adalah sebuah fungsi bawaan, jadi bukan dibikin. Kalau yang dibikin, kalau di Alpro 2 Anda belajar bikin function sendiri, itu namanya user defined function. Ya, function yang didefinisikan oleh user. Nah, kalau det ini adalah function bawaan, bawaan dari PHP, artinya Anda tidak bisa membuat lagi function bernama det. Pertama, buat apa? Kedua, function det itu sudah ada milik PHP dan sudah lengkap banget. Jadi, coba Anda cari tahu di sini. Ya, Anda cari tahu di sini php.org. Ya, Anda cari tahu di sini php.org apa artinya that lalu dalam tanda petik L, bukan satu ya, L kecil. Karena L kecil, L besar itu bisa beda maknanya. Ya, ingat PHP itu case sensitif. Ya, PHP case sensitif. Jadi variabel ini sama variabel ini itu adalah dua variabel yang berbeda. Ini sama ini adalah dua variabel yang berbeda. Kenapa? Karena dia case sensitif. Hanya berbeda huruf N besar, N kecil, tapi itu dianggap dua variabel yang berbeda. Oke? Nah, L ini adalah L besar, L kecil. Jadi L besar, L kecil bisa lain bedanya. Saya minta Anda buka PHP org, lalu cari tahu that L itu apa. Oke? Sambil saya jeda dulu, Anda sampai 5 menit. Ya? Saya balik, nanti Anda sudah harus ada jawaban di chatnya.
Oke, gimana? Sudah dicari? Oh, sorry, bukan PHP ORG, salah. PHP.net. Maaf, salah. PHP.net. Cari di PHP.net. Sudah, Evelyn. Oke, apa itu det dalam kurung L? Sorry, saya salah tulis tadi ya, bukan php.org, tapi php.net. Apa itu hasilnya? Apa function det dengan parameter L kecil? Format waktu dan tanggal lokal. L-nya itu det ya. Kalau pakai parameter L apa? Nama hari. Good. Ya. Nah, ada yang bingung atau sudah paham semua? Ya. Saya buka browsernya. Ya. Tadi saya katakan Anda cari di php.net. Jadi, ada yang mengeluh. Belajar programming itu susah. Susahnya karena saya tidak hafal perintah-perintahnya. Lah, siapa yang suruh hafal? Ya, bahasa program itu belajarnya bukan dengan menghafal perintah. Ya, kalau dibilang sulit, yang sulit itu algoritmanya. Ya. Tapi algoritma kalau paham prinsipnya, kerjakan berurut atau bercabang atau berulang, ya. Untuk bercabang ada syarat, untuk berulang ada syarat. Kalau paham itunya, ya tidak sulit-sulit amat kok. Ya, tapi kalau dibilang belajar bahasa pemrograman itu susah karena perintah-perintahnya tidak dihafal, itu salah. Ya, Anda tidak disuruh menghafal perintah. Ya, kalaupun kebetulan saya menghafal perintah, misalnya det, ya itu karena dalam pengalaman saya menulis program, saya sering gunakan. Dan akhirnya saya jadi hafal. Gitu. Ya, jadi kalau mau mengasah kemampuan Anda memprogram, bikinlah program. Ini yang saya sayangkan dari beberapa senior Anda, ya, ketika tugas kuliah, programnya dikasih contoh sama dosennya ini. Masuk kuliah yang lain, kebetulan bisa diambil kasusnya, itu lagi yang dia pakai. Masuk tugas aplikasi, program itu lagi yang dia pakai. Lalu katanya mau dilanjutin sampai skripsi. Aduh, itu tidak akan mengasah keterampilan programmingmu. Ya, keterampilan program itu diasah dengan cara bikin program. Bikin program, bukan salin program. Ya, bikin, nulis, kode programnya tulis. Dengan begitu, kemampuan programming Anda akan terasah. Dan jangan menghafal. Kenapa? Karena sebenarnya sintaks, perintah, function, itu sudah tersedia dalam dokumentasi. Ya, zaman saya belajar pemrograman, ya memang terpaksa harus menghafal, karena waktu itu belum ada internet. Ya, belum ada internet, dan kita mendapatkan manual pemrograman juga susah. Ya, tapi sekarang ini sudah tersedia. Contoh, kita mau belajar PHP, ada php.net, di sana adalah dokumentasi resmi, ya, bawaan atau buatan si pembuat PHP sendiri. Di sini kita bisa cari contoh det, ya, ini format A local time. Ini yang disalin sama siapa? Evelyn. Oke, ini function det. Ya, kemudian parameternya apa? Ini daftar parameter. Mana dia parameternya?
ini, ya. Bentar. Ini date, ya. Nama hari L, ya. Anda bisa lihat dari contoh-contoh ini. FJY. F itu ternyata nama bulan, J itu adalah tanggal dalam satu bulan, ya. Y besar itu adalah tahun, ya. G adalah jam tanpa zero, ya. I adalah menit, kemudian A itu AMPM, ya. Ini, ntar saya cari formatnya dulu. Di sini kayaknya formatnya. Ini. Nah, ini dia. Ya, ini daftarnya. D adalah hari dalam satu bulan 2 digit dengan zero. Ya, D besar adalah teks dari hari, 3 hari. Monday to Sunday, Mon, Tue, ya kan? Tiga huruf pertama nama hari. Sayangnya semua masih berbahasa Inggris, jadi kalau kita butuh nama hari berbahasa Indonesia, kita mesti bikin sendiri definisinya. Oke? Okay? Y kecil, Y besar itu beda. Ya, Y kecil itu 2 angka tahun, Y besar itu 4 angka tahun. Ya. Kemudian tadi L. Mana L? L, mana L? Ini L. Oh, lihat L besar itu apakah tahun itu tahun kabisat atau bukan? Ya. L kecil, mana L kecil? Ini L kecil. Full textual representation of day of week. Ya, Sunday through Saturday. Ini. Lihat, semuanya terdokumentasi lengkap. Jadi, Anda jangan menghafal. Ya, hemat ruang otak, jangan dihafal. Oke? Dan tidak ada susahnya belajar programming. Jangan dihafal. Susah memang kalau dihafal. Ya, banyak banget tuh mau dihafal. Ya, saya kembali ke kode. Tadi saya sudah tulis that L. Ya, tulis that L, kemudian mau ditampilkan. Nah, sekarang kalau saya mau tampilkan di sini, saya sebut guest name, ya, berarti ini kan kode PHP lagi nih. Ya, kalau kita mau panggil kode PHP, kita nggak bisa tulis begini langsung. Guest name. Sorry. Ya, ini nggak bisa. Kenapa? Karena kita masih berada dalam HTML. Sementara variabel guest name itu adalah PHP. Jadi dia harus dibungkus di dalam tab PHP. Saya hapus dulu ini PHP. Ya. Kemudian echo adalah perintah output. Ya. Stringnya apa? Stringnya kita ambil variabel. Namanya guest name. Nah, ini berarti kita menjalankan perintah PHP untuk menampilkan string yang menjadi isi dari variabel guest name. Lalu, karena ini adalah perintah PHP, maka dia harus dibungkus di dalam tag PHP. Jangan lupa ya, jangan lupa. Ketika kita melaksanakan, mengeksekusi atau menjalankan kode program PHP, dia harus selalu dibungkus dengan tanda PHP ini, tag PHP ini. Ya, contoh di sini. PHP. Ya, ini hanya di Atom. Saya nggak tahu kalau VS Code. VS Code saya belum terlalu familiar. Apa namanya yang saya panggil di sini?
today, echo bagi variabel today. Ya, saya save sekarang. Kemudian kita refresh ini. Yang mana ini? Oh, sorry. Masih hello yang tadi nih. Saya balik dulu. Saya refresh. Ada nih program 01 PHP kan? Yang tadi barusan kita edit ini. Ya, program 01 PHP yang sudah kita edit ini. Tunggu, saya pindahkan ini ke kanan. Oke. Ya. Oke, akan begitu. Nah, ini program 01 PHP sekarang sudah ada di sini. Kalau saya klik ini, maka hasilnya adalah ini. Ya, program 01 hello guest name ya, happy today. Ya, today tadi nama variabel kan? Ya, today adalah nama variabel, kemudian di dalamnya adalah date dan minta tampilkan nama hari, ya. Maka echo today itu menghasilkan Tuesday. Hari ini adalah Tuesday. Oke? Jelas dulu sampai sini. Pak, rumit Pak ya. Ini tiap kali mau nulis ini mesti pakai PHP. Ya, tapi ada beberapa trik, ada beberapa tips untuk menyederhanakan. Ya, satu, ya nanti sambil jalan kita akan kenali beberapa tips. Contoh, kalau output kita, kalau kode PHP kita hanya untuk menghasilkan output satu baris ya, hanya untuk melakukan echo output dan perintah itu hanya satu baris, maka PHP echo kita bisa ganti dengan ini. Lihat. Ya. PHP echo kita bisa ganti dengan tanda sama dengan. Ini artinya echo. Tapi syaratnya isinya cuma ini. Ya, isinya cuma ini. Guest name titik koma. Jadi ini sama dengan tadi PHP kemudian echo guest name. Ah, begitu Pak? Iya, kita tes. Oke. Save dulu ini. Reload. Tidak berbeda, hasilnya sama. Ya, hasilnya sama. Oke? Jadi kalau misalnya proses PHP-mu yang mau ditampilkan hanya untuk menampilkan sebuah variabel, ya, berarti cuma echo satu nama variabel saja, maka bisa langsung pakai tanda tanya sama dengan. Ya, maka program kita menjadi script HTML kita itu menjadi lebih sederhana. Ini lumayan, mengiriknya lumayan kalau banyak yang mau ditampilkan. Ya, tapi kalau dia panjang begini, ya, nggak bisa. Terus nanti bilang saya mau echo di sini, terus mau langsung pakai sama dengan, ini nggak bisa. Ya, mesti di sini mesti echo bla 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 apa yang mau ditampilkan. Tapi kalau dia cuma satu baris, ya, seperti ini bisa langsung sama dengan. Oke? Ada yang mau tanya dulu sampai situ?
Dilihat modulnya, silakan. Di sini ada petunjuk, ya. Di sini ada petunjuk untuk PHP-Net, ya. Kalau tidak tahu URL-nya kan bisa PHP-Net saja, kemudian searching, ya kan? Seperti yang tadi saya lakukan di sini. Ketik PHP-Net, kemudian kita bisa searching di sini, cari apa yang mau kita pelajari. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, kalau eh, kalau tidak ada pertanyaan, silakan Anda coba listing duanya, ya. Listing satu Anda coba dulu, pertama ini listing satu, ya. Ini listing satu Anda coba dulu, kemudian modifikasi menjadi listing 2. Ya, modifikasi menjadi listing 2. Kemudian yang kuning itu adalah tambahan, edit. Ya, edit. Kemudian, ini tambahan ya, bahwa di dalam body kemudian kita beri parameter BG color, ya, BG color. Nanti BG colornya dapatnya dari background color ini, ya. Nah, kemudian ada yang misteri di sini, oke, ya. Anda coba cari tahu. Pokoknya tampilannya harus begini, ya. Tampilannya harus begini. Saya perbesar ini supaya Anda bisa lihat. Sebenarnya bisa lihat masing-masing kan? Lihat, tampilannya begini, ya. Today is Monday. Tapi ini kan tanggal waktu modul ini saya bikin, ya. Harusnya tanggal hari ini, bulan hari ini, hari-hari ini, tahun hari ini, ya. Kemudian nanti kita lihat bagaimana bisa menuliskan seperti ini, ya. Ini kita sudah belajar tentang input dan output. Jadi kalau echo itu adalah output, jadi echo ini adalah perintah output. Nah, nanti saya mau jelasin tentang input, ya, input. Oke, kita jeda dulu 5 menit, ya. Nanti kita lanjut dengan kelas praktikumnya, ya. Anda mau cari makan dulu, mau sarapan lagi, mau cari minum, mau apa terserah. 5 menit kita ketemu lagi, ya. Atau masih mau duduk di depan laptopnya dan ngerjakan program 02. Modifikasi listing 2, modifikasi program 01-nya. Oke? Ya. Kita jeda sebentar. Nanti setelah saya balik itu langsung absen lagi untuk kelas programming-nya.